tahu kalau dijawab apa yang dilakukan oleh fungsi ini sudah dibenarkan undang-undang atau tidak? Udah saya itu salah semua. Kalau bahas air, saya bahas banjir. Makanya ini yang makanya dia dikasihkan dulu. Merasa ada webinar di sana. Dia katanya orang sombong dari ini berangkat dulu. Saya tidak mau warga saya diancam. Jangan mereka. Tidak ada. Betul. Bapak punya jenderal. Saya juga punya jenderal, Pak. Bapak punya jenderal. Tanya Pak Prabowo sama saya. Menanyakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara sekalian, apa yang sudah saudara lakukan sebagai pimpinan PTPN Kalibendo terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perilaku PTPN Kalibendo, PTP Kalibendo, mohon maaf. Selama yang saya tahu ketika kami berkoordinasi, maka kami menyimpulkan dari semua OPD yang kami ajak koordinasi, saudara telah melanggar alih fungsi lahan dengan komoditi yang berbeda. Lihat dulu. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan sebagai pimpinan PTP Kalibendo, manajemen PTP Kalibendo terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dengan saudara menyewakan lahan PTP Kalibendo pada pihak ketiga. Mohon dijelaskan di forum yang terhormat. Kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Pak Chandra dari Perkebunan Kalibendo. Sebetulnya carut marut ini kan bermula dari kekurangan air untuk teman-teman yang ada sawah dan pertanian. Saya di sini juga bingung, Pak. Padahal pertanian dan persawahan itu kan domain pemerintah, Pak. Pimpinan, saya baru tahu wajahnya Pak Chandra hari ini. Kalau namanya sudah beberapa hari yang lalu. Jadi setelah forum ini memberikan narasi, Pak Chandra yakin benar kan Pak? Dan yakin benar kan narasi yang disampaikan ini? Pak Chandra yakin benar? Paham itu maksudnya Pak? Saya dengar tapi Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau saya ngomongnya barat, Bapak jawabnya terserah. Itu loh Pak maksud saya. Pertanyaan kami A, jawabnya nanti Z. Ini yang maksud saya tanya. Itu benar kan Pak? Kalau itu nggak syukur, maka apa yang disampaikan narasi oleh Pak Kades kemudian disimpulkan sebagai penegasan kepada Pak Chandra. Dan Pak Chandra diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Harapan saya Pak Chandra menjelaskan itu. Kalau perspektif saya, Pak Nyata ini siapa? Apa di situ? Jangan langsung berbicara tentang air. Maka yang diangkat oleh Pak Chandra awal dalam menjadi solusi sekaligus sebagai jawaban ini kan air yang diangkat. Padahal saya tidak hanya air. Hanya air saja. Dia satu poin dari sekian poin permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan. Dan Taufik, saya jadi saya simpulkan lagi. Ini kan bagian kecil Pak Chandra yang jenengan masuk tentang persoalan air. Sebelum air ini jenengan melakukan apa dulu? Lututnya itu disampaikan. Saya tanya, izin jenengan itu sudah didapat belum? Kalau jenengan harus isikan ulang untuk komoditas air. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan itu dedikasinya. Kalau jenengan melakukan kebudayaan seperti itu pelanggaran namanya, tahu nggak? Saudara ini kalau menyampaikan untuk saya beri kesempatan untuk di sini untuk bicara, monggo, silakan. Terima kasih Pak. Saya Pak Chandra, Direktur Perkebunan Kalibendo. Saya di sini berbicara untuk hak saya mendapatkan hearing yang ada di Dewan Terhormat Banyuwangi DPRD. Di sini saya akan mengasih tahu Pak, apa yang terjadi sesungguhnya. Yang pertama, perkebunan saya itu sudah ada 100 tahun lebih di kampung Anda. Dan saya dan perkebunan dan angkatan saya yang lama tidak akan pernah mendolimi masyarakat sekitar.
Oleh sejak kapan Pak Chandra memimpin di Pak, itu adalah hak jawab saya. Terus kedua Pak, mengenai yang ada sekarang itu kan air Pak, air yang ada di perdesaan, di sawah maupun yang di pertanian sepertinya itu domain pemerintah yang bisa menjawab Pak. Kebagus kalau Kembali ke persidangan, kami bersama Pak Taufik. ini bukan persidangan pengadilan. Pak, itu pendapat saya Pak. Bapak ini diundang hadir di sini. Bapak sebetulnya sadar bahwa Bapak ini dihargai dan dihormati. Bentuk penghormatan penghargaan kami, saya pribadi selaku DPRD dan Komisi 4 dan semua anggota Komisi 4 dan semua anggota keluarga besar DPRD Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi ini, paling tidak yang mereka hadir sebagai representasi ini memberikan kesempatan peluang kepada Pak Chandra agar ini dimanfaatkan untuk klarifikasi. Tidak perlu berargumentasi yang sifatnya itu kontradiktif. Itu hak saja pajak saya Pak. Saya tidak ngomong itu. Maka ini penting disampaikan pimpinan. Dan kemudian dipindahkan ke dinas. Oke. Jadi sudah diinstruksi oleh Pak Taufik berkali-kali. Jadi saya tadi sudah menyampaikan Pak Chandra, mohon maaf sebagai Direktur BTP Kalimantan, saudara saya undang hadirkan ke sini untuk supaya saudara-saudara kita ini mencapai rasa keadilan. Tadi saya juga menyampaikan sudah rutin 2 hari sebelum saudara saya undang hadirkan ini sudah koordinasi persoalan yang kita bedah semua. Kalau itu kan indikasi dari penyalahgunaan jenengan untuk wewenang jenengan sebagai pemegang HGU sehingga terjadinya banjir dan lain sebagainya. Maka jenengan harus menjawab apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita ini dulu. So, apalagi merusak. Saya sampaikan jenengan ini loh sesuai dengan yang disampaikan para OPD yang saya menyampaikan juga ini, saudara ini tidak pernah memberikan satu perubahan. Mana perubahan? Laporan aja tentang perubahan alis komoditi tidak pernah. Itu ada bahwa menyampaikan dari 2011 tetap bahwa dengan ini komoditasnya adalah pakai mobil dan karet. Lu apa dengan saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini. Apa solusinya dengan? Saya jabarkan tetap sama Pak. Jadi mengenai air yang ada untuk pertanian dan persawahan yang ada di kampung Anyar itu adalah domain pemerintah Pak, bukan domainnya swasta. Instruksi pimpinan. Sebentar Pak, saya bukan Pak, tolong Pak, saya kasih Pak. Oke, Bapak sudah selesai Pak. Dengan saya Pak, jangan ngomong-ngomong, jangan ngelak-ngelak Pak. Kasih saya waktu Pak. Terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini saya meluruskan semua. Menurut versi saya adalah, jadi kalau saya tidak mengakomodir teman-teman di kampung Anyar, saya bilang tidak Pak. Saya selalu mengakomodir apa yang ada di sekitar saya. Itu Pak. Nah yang kedua Pak, mengenai persawahan yang tadi, air Pak. Air di PAM itu juga saya akomodir. Waktu saya masuk di perkebunan yang kedua 2011 Pak, itu yang kebanyakan mereka ngambil dari air dam Pak. Air bersih itu masih sedikit yang mereka miliki. Sampai sekarang, sampai per hari ini, air bersih yang ke masyarakat itu sudah 80%. Tinggal 20% yang belum terakomodir untuk mendapatkan air bersih dalam hal langsung mendapatkan dari sumber. Untuk sekedar informasi, perkebunan Kalibendo itu sewaktu saya masuk itu ada 22 mata air Pak. Sekarang di perkebunan itu ada 51 mata air, di mana 48 mata air Pak. Saya kasih ke warga. Jadi saya ngomong itu harus ada datanya Pak, biar enak Pak. Datanya disampaikan. Datanya disampaikan, sumber-sumber yang tidak maksud disampaikan. Bisa Pak, saya punya datanya Pak. Secara detail harus disampaikan. Jangan hanya mengungkap.
Saya kalau ngomong Pak harus ada data Pak yang ilmiah Pak. Jadi kalau kajian-kajian ilmiah saya juga harus ada Pak. Saya malu kalau nggak ada Pak. Bapak kurang kajian ilmiah, tahu Bapak apa yang dikumpulkan pekerjaan Bapak di atas? Bapak tahu? Yang siapa Pak maksudnya Pak? Pekerjaan pendidikan di atas itu Bapak tahu datanya, kok jenengan ngomong? Sebentar Pak. Yang mengenai kerjasama saya sama pertanian, sama masyarakat untuk petani-petani itu ada juga ya Pak. Dari Kementerian itu nomor 44 tahun 2021 di mana saya diharuskan mengambil kerjasama dengan petani harus 20% untuk supaya kedepannya saya mendapatkan HGU. Ini jumlahnya ada semua di sini Pak. Dan saya semestinya nggak mau menyewakan ke petani Pak atau kerjasama dengan petani Pak. Soalnya ribet. Silakan pimpinan masuk. Ini jawaban mabuk ini. Dan sepanjang kita turuti ya. Kita ikuti alur pemikiran, alur pembicaraan berjalan. Dan sampai detik ini baru kita bisa. Bahkan cuma satu masalah air. Betul Pak. Yang kedua kita Pak menyinggung kerjasama. Ini 2 poin sebetulnya. Ya kan 2 poin. Kerjasama 20% dengan pihak petani. Dengan petani lokal. Petani lokal. Disitulah saya ingin masuk. Kadang-kadang belum menjelaskan secara rinci. Petani lokal yang 20% sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ya kan? Iya Pak. Ada Pak. Oke. Petani lokal itu menyangkut partai mana? Jadi petani lokal yang mengajukan ke saya Pak. Jadi saya harus mengakomodir Pak. Kalau enggak saya salah juga Pak. Jadi saya perkebunan itu dari dulu perkebunan Kalijodo tidak pernah saya Pak untuk menyewakan atau namanya kerjasama dengan petani ataupun dalam lain Pak. Saya tidak perlu jawaban yang lebar. Tidak perlu jawaban yang banyak. Cukup satu aja cukup. Pak Ganda kerjasama air lahan itu kepada petani yang mengajukan. Petani lokal. Petani lokal itu yang masuk lokal itu mana? Kelas petani lokal itu Pak. Orang kampungannya juga ada Pak. Oke, orang kampungannya juga ada berapa? Jadi gini Pak. Jadi kalau petani itu banyak petani. Jangan berdalih mulut ke alam dunia. Boleh Pak saya nyampaikan dulu Pak. Justru itu saya minta sampai menyampaikan oke. Tidak perlu melebar ke alam dunia. Saya nggak melebar Pak. Apa Coba konten aja. Izin pimpinan udah saya bisa heran. Kamu bisa lagi di BRD Banyuwangi ada konsentrasi yang aneh. Saya terus saya buka lagi. Bapak terus Jadi saya mau ngomong di sini saya nggak bisa. Saya dimasukkan terus. Saya mau klarifikasi saya nggak bisa. Oke, dia ini bicaranya ibarat dia yang berat tapi suruh pemerintah dan masyarakat yang jago. Oke, mohon Pak Sulaiman, izin pimpinan saya untuk dialog di sini. Pak Taufik dan seluruh hadirin yang hadir pada forum ini. Jangan merusak suasana yang akan kita bangun untuk mencari satu keadilan. Saudara Chandra ini sudah menyampaikan tadi, dan penyampaiannya itu justru ketika kita mau tanya ke selatan dia jawabnya ke barat. Justru itu. Maka kami persilakan saudara Taufik untuk berkomunikasi langsung sama beliau. Saya akan terima kasih pimpinan, izin kepada teman-teman bersifat. Sekali lagi saya katakan tadi terkait dengan pemanfaatan tanah. Sudah undang-undang ada hak 20% pemanfaatan tanah dan sudah dikerjasamakan kepada partai lokal yang ada yang mengusulkan atau ya kan gitu Pak. Saya juga Pak Menteri. Saya tidak hanya juga Pak. Saya tidak hanya menteri. Tanya Anda seorang Anda. Saya juga tidak apa-apa Pak kalau nggak boleh kerjasama dengan petani lokal. Bukannya nggak boleh, justru kalau nggak boleh itu melanggar undang-undang. Justru yang kami tanyakan hari ini, kerjasama Bapak ini sah apa enggak? Kerjasama Bapak ini benar apa enggak? Kerjasama Bapak ini sudah tepat sasaran apa enggak? Di situ. Bukan Tolong Pak nanti saya minta hearing juga dengan
anggota GPP semua diundang ke Anggota GPP, Gabungan Pengusaha Perkebunan. Oke. Semua perkebunan yang ada di Banyuwangi. Pimpinan Minta waktu. permintaan Pak Chandra bisa pimpinan terima, dicatat dan diagendakan. Silakan. Tapi hidup GPP itu diadakan sendiri. Tapi hidup hari ini tidak boleh berhenti, tidak boleh di stop, dan tidak bisa agenda itu berdalih berdasar saya nunggu hidup GPP Pak. Terima kasih. Maka tetap fokus. Jadi berfokus hari ini, maka saya sampaikan hari ini kita fokus pada persoalan PPP Kaliberdong dan pemohon Kampung Anyar dan Kabupaten Selatan. Ada yang hadir ini kita sepakat untuk memberikan satu masukan dan soal persoalan yang terjadi, maka disepakati ya. Oke, setelah ini kita lanjutkan. Pak Chandra ini, saudara Pak Taufik, menyampaikan apa yang jadi pertanyaan kita ini. Ini kan lucu. Sampai ini ditanya berapa yang usulkan warga ini. Kalau yang usulkan ikut dengan berapa? Jawab dengan manajemen kok bisa. Mana katamu? Karena Pak, kalau saya mendapat hearing Pak, kalau saya dibentak-bentak ini Pak, Tapi biasa sampai ini tidak bisa diterima ketika ngomong persoalan masyarakat yang sudah terdampak ini. Mari kita selesaikan. Jangan ini kan substansinya pada persoalan masyarakat ini. itu yang saya mau jawab Pak. Itu yang saya mau jawab. Ayo, Tolong waktunya Pak, jangan diinterupsi terus Pak. Jadi persoalan yang di sini itu bermula dari masyarakat sawah atau pertanian yang ada di Bovenjoki. Sudah saya jawab, itu bukan domain saya untuk menyediakan air ke persawahan maupun pertanian. Itu sudah saya bahas dulu dengan instansi terkait. Saya kasih solusi supaya dibuat sembung-tembung. Mereka bilang maunya begitu. Jadi saya kasih solusi supaya sawah yang ada di tempat-tempat Bovenjoki ini bisa teraliri sawah, mengaliri air sewaktu kemarau maupun musim hujan. Jadi itu embung-embungnya begini gimana? Saya bilang, kalau Pak ikan berdol, saya memfasilitasi. Itu terjadi juga. Tadi pimpinan Ketua Komisi 4 memberikan kesempatan ide kepada saya untuk dialog. silakan. Dan tadi berbicara, maka ini mohon maaf kalau ini masih hak saya. Maka tolong berhadapan dengan saya dulu Pak. Ya, Tapi sampai pada titik pertanyaan, Pak Chandra sesuai amanat undang-undang bukan doang, bahkan lagi 20%. Ya benar. Tapi terakhir katanya Pak Chandra itu mau kerjasamakan kepada pihak sama. Ya petani yang mengajukan. Saya tanya lagi, petani yang mengajukan itu wilayah mana? Sebagian dari wilayah Kampung Anyar. Sebagian itu berapa Pak? 90% kan? 91% kan? 1% kan orang Kampung Anyar. Ini kan tidak jelas. Nah saya butuh jawaban yang konkret. Pak Chandra seorang direktur, ya bukan hanya sekedar kepala staf, direktur. Maka perhubungan itu harus ada di kepala Pak Chandra. Kalau saya tanya berapa orang dari masyarakat sekitar, setidaknya dulu. Kalau pengangguran di Kampung Anyar minus Pak, justru kita kurang orang Pak. Itu realitas Pak, kurang orang. Pak, Dapat siapa? Dapat siapa? Kenapa Pak? Dapat siapa? 90 ke atas. 10. Dan negaranya masih sehat? Ya sekarang Pak. Betul kan kata saya? Ya gimana Pak maksudnya? Sudah berkali-kali saya tanya kok gimana maksudnya? Dan gimana saya mau ngomong? Ini Pak, saya ini kan punya hak untuk berbicara di forum terhormat. Boleh, semua punya hak. Silahkan Pak Chandra bicara dan menjawab pertanyaan menurut saya. Maaf Pak, saya harus ngasih dulu pemaparan saya Pak. Lalu nanti Bapak tanya jawab ke saya. Kalau kemudian saya belum selesai, saya dipotong-potong,
Tadi saya sebagai Anda itu bukan orang kaya. Harap dizalimi gimana rasanya Pak? Saya paham. Jadi kasih kesempatan Silakan. ya beliau Ya. kita Pak Taufik bisa bicara teman-teman. Oh gini, Enggak gini. tidak bisa diterangkan mas. Karena ini menyangkut substansi. Mohon maaf, saudara-saudara sekalian. Sudah. Sudah. Mas, ini soal substansi. Saya nggak mengatur. Justru satu pertanyaan dan kita bilang berkali-kali. Jawabannya yang teratur. Mohon maaf, Pak Taufik. Kasih kita ambil selesai. Ya, silakan. Tidak untuk poin. Oke, baik. Kesempatan. Pak Abdullah, Pak Taufik, Pimpinan masuk saudara. Karena pimpinan ini menjadi bagian dari penentu arah, ada dua pendapat yang berbeda. Bahwa pimpinan yang ambil keputusan, dia efektif ini Sudah. Maka yang beri kesempatan saya untuk bicara. Waktu untuk Pak Taufik saya sampai. Kami berikan waktu ini sepenuhnya Pak Chandra untuk memaparkan dulu 10 menit, ya 5 menit dulu. Biar kami juga punya gambaran sampai di mana Bapak lakukan selaku manajemen di PTP Kalimantan. kasih arahan pimpinan yang 10 menit dimanfaatkan untuk memaparkan apa itu. Jangan-jangan membuat embung-embung air. Terima kasih. 10 menit nggak Pak cukup. Taufik, terima kasih. Jadi Pak Chandra, saya sebagai pimpinan sidang sedang menyampaikan ada pokok persoalan yang dengan langgar. Saya tadi tanya juga nggak Pak Chandra. Pertama saya tanya, apa kewajiban saudara sebagai pemegang HGU di pemerintah yang sebutnya Kabupaten Banyuwangi ini? Saudara pernah melaporkan pada pihak-pihak OPD terkait pekerjaan saudara di sana. Itu ya. Yang kedua, terkait laporan yang disampaikan oleh aspirasi yang disampaikan pada kami sudah langsung Pak Chandra di lokasi saudara. Jangan melakukan kegiatan apa, saya kangen yang mengatakan komisi 40 tahun. Sehingga pertanyaan ini menjadi apa yang saudara lakukan selama ini di atas sana sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi kekeringan di musim kemarau dan kemudian kalau musim penghujan ini terjadi banjir dan lumpur-lumpur ini masuk ke petani sawah sama petani. Nah maka saya sampaikan kewenangan untuk memberikan klarifikasi terkait apa kewajiban saudara terkait dengan perkebunan yang saudara pimpin di sana ini. Monggo kami berikan waktu untuk memberikan pemakaran. Monggo. Jadi kalau mengenai kekeringan itu Pak, kami tahun lalu itu kita memasuki El Nino. Kalau El Nino itu saya rasa semua tempat di Indonesia itu kering Pak. Nah sekarang baru ada La Nina, kebalikan daripada El Nino. Izin dulu Pak Chandra, izinnya dulu dijawab dulu. Izin dulu tanya saya itu izin Pak Chandra. Pimpinan ketua komisi usul saya mekanisme di depan. Pimpinan mekanisme dapat diubah. Ada mekanisme tidak perlu Pak Chandra suruh menyampaikan moderasi memberikan penjelasan. Cukup diminta menjawab pertanyaan. Tanyakan, jawab iya atau enggak. Terima kasih masukannya untuk produksi suka. Pak Chandra ini sudah kita sampaikan berkali-kali. Pak Chandra ini sudah 3 kali loh saya ngomong sama Pak Chandra. Kalau saya ngomongnya agak nggak ulang juga itu sudah agak baik. Tapi Pak Chandra sebagai pimpinan saya beri kesempatan untuk menjawab, untuk menyampaikan yang terjadi hari ini. Pertama, saudara ini, izin saudara ini tidak pernah dilakukan perubahan. Benar? Izin saya nggak ada perubahan Pak. Tidak ada perubahan. Tetap sama. Tetap sama. Berarti tanamannya adalah caret cengketan tadi. Betul? Coba. Ini bisa dulu.
Yang namanya tidak melakukan perubahan betul itu adanya. Kami klarifikasikan cek di PPN, di perizinan, di era semua objek kita panggil itu dasarnya Pak Dadang. Kami tidak menginginkan, tapi itu prosedur yang harus sampai lalui, kewajiban yang harus sampai penuhi. Boleh saya ngomong, ini kan perizinan itu saya nggak ada perubahan, Pak. Tetap sama dari dulu. Alur fungsi saya tidak ada. Yang kalau berbicara sudah tidak ada perubahan ada, maka sama saja. Jadi ini sudah melanggar. Tadi sebentar, Pak. Saya mengusulkan mekanisme pimpinan. Saya rasa melanggar itu, Pak. Saya ada. Sudah, oke, lanjut. Tadi saya usulkan perubahan mekanisme sudah diterima dan dilakukan dan dilaksanakan kalau pimpinan bertanya kepada Pak Chandra. Ada setidaknya 2 poin yang ditanyakan dan Pak Chandra juga menjawab bahwa kalau izin kepentukan tidak berubah. Iya, Pak Chandra. Betul. Pak Chandra dengar. Pak Chandra dengar. Pertanyaan Pak Taufik. Saya meneruskan mengulangi pertanyaan pimpinan rapat Ketua Komisi. Pak Chandra, yang ditanyakan izin Bapak tidak pernah berubah terkait kemanfaatan atau pengelolaan air itu. Tidak pernah. Oke, ini lanjut saya katakan. Oke, izin yang pertama yang ada itu apa di situ? Tidak pernah berubah, Pak. Ya saya tanya. Semenjak ada keputusan dari Kemen ini saya harus melaksanakan juga, Pak. Pak, mohon di copy izin pimpinan untuk di copy sedianya di foto. Data dasar yang menjadi dasar ya oleh Pak Chandra sebagai dalih. Oke, saya mendengar sebagai respon kepada forum termasuk secara khusus kepada Pak Chandra menjawab pertanyaan pimpinan rapat bahwa fungsi tidak berubah. Tapi Pak Chandra belum menjelaskan secara detail bahwa fungsi yang dulu diamanatkan Pak Chandra itu mengikuti apa saja, Pak? Sesuai izin hadir. Apa? Fungsi kebentukannya apa? Jadi dari dulu, Pak, kita tidak pernah mengalih fungsi kami. Bapak, pertanyaan saya tempe, tolong dijawab dengan tempe. Jangan tempe dijawab dengan tahu. Pertanyaan saya Pak Chandra, izin pakai Pak, tidak perlu. Saya tidak perlu tanya proses kronologis, tidak perlu. Ketika saya jawab tempe, cukup jawab tempe. Tidak usah tahu begini, tidak perlu diajari saya. Saya bertanya, Pak Chandra kan punya 2 telinga akan tembus dengan suara, Pak. Pertanyaan saya, Pak, izin HGO dengan fungsi yang selama itu ada, yang dulu ada, yang sampai hari ini ditegaskan tidak pernah berubah, betul Pak? Tidak pernah berubah. Sebabkan yang dulu diizinkan itu apa, Pak? Namanya Sudah yang dulu, mau silakan. Yang mau izin yang lain dengarkan jawaban konkret. dari dulu tidak pernah berubah sampai hari ini, sampai ada keputusan menteri baru saya bisa bekerja sama sama petani. Itu yang saya tunjukkan, Pak. Saya kalau dari Dewan Terhormat ini kalau tidak mengizinkan saya untuk bekerja dengan petani lokal, Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Saya akan tetap melaksanakan apa yang ada, Pak. Anda WNI, untuk Anda WNI,
Coba PNA saya ingat Pak Anda di sini. Di sini bukan politiknya untuk keras ya Pak ya. Kalau Bapak ngomong keras-keras begini saya juga bisa marah Pak. Saya tahu Pak ini dengan daerah Bapak ini ada orkestrasi ini. Di sini ada orkestrasi. Orkestrasi saya lucu. Sesuatu yang lucu terjadi di Banyuwangi. Ada apa Pak? Ini saya mau jawab nggak boleh. Saya kesannya di sini terus. Saudara ini mana? Kasih dulu. Kenapa orkestrasi? Ada yang, ya Pak, harus saya ngomong Pak. Bapak boleh ngomong, wajib ngomong. Tapi ngomongnya Pak Chandra untuk menjawab pertanyaan saya Pak. Saya jangan diajari ngomong pabrik studi Pak. Bapak jangan ngajari saya pabrik studi. Lo belum diajari kok Anda itu. Saya di sini ini di pojokan terus Pak. Sebenarnya ini mau mengutarakan maksud dan dari teman-teman itu yang salah Pak. Anda dibodohkan karena Anda salah. Nah itu jasa dari Anda begitu itu menunjukkan saya Pak. Surat Matikan dulu. Gantian dulu semuanya. Matikan dulu. Kalian saya punya data semuanya. Masih aja saya ngomong. Matikan dulu semua. Saya bilang cukup. Diam garap. Suruh masalahnya lebih lagi. Ini Pak Chandra kita kasih kesempatan mulai tadi, tapi untuk itu saja. Udah ditanya aja dia. Saya Pertanyaan kami. Kita kasih kesempatan. orang di sini masuk apa? Pak Sulaiman. Interupsi jangan interupsi. Ya, saya tidak maksud membela. Terlalu bodoh. Tapi shopping. Pertanyaan saya. Gak usah juga ya. Pertanyaan saya disaksikan dan didengar. Pertanyaan saya. Pak Taufik duduk Pak, duduk sebelah sana. Gak usah duduk aja. Selamat tapi jangan muter-muter kami. Duduk Pak. Pak Jaka, ngomong. Silakan Pak. Gak usah juga. Saudara-saudara sekalian, kami harap untuk duduk tenang. Mendengar? Kami persilakan duduk. Jadi begini Pak, sebelum ada keputusan Menteri, saya tidak pernah menyewakan atau bekerja sama dengan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu dan saya tidak butuh jawaban itu. Pertanyaan saya pimpinan, hak guna usaha ini apa? Hak guna pakai kegiatan yang belum diizinkan itu berupa apa? Tanamannya apa? Kegiatannya apa? Itu aja belum jawab. Monggo, Isor. Tanaman keras. Jangan Apa bisa disampaikan di sana Pak Taufik? Tanaman keras misalkan. Ayo tanaman keras dijawab Pak Taufik. Coba, maaf. Saya ini kadang peka, kadang tunduk Pak. Oke, coba diulang ya. Saya tidak dengar tadi. Apa fungsinya dulu Pak? Tanaman keras Pak. Jelas ya? Ya. Bilang catat pimpinan. Boleh saya teruskan Pak? Boleh. Saya kalau ini Pak, saya nggak akan melanggar Pak. Tapi kementerian daripada itu pertanyaan di GBP yang selalu dipertanyakan. Kenapa kok ada keluar surat keputusan dari kementerian 20% hak harus dikerjasama atau sama petani, kerjasama dalam bentuk kerjasama atau apapun untuk ketahanan pangan Pak. Bapak bisa ngecek Pak. Dan ini tahun 2021 Pak. Nomor 4499 nomor 18 tahun 2021. Dengan adanya surat ini
saya harus bekerja sama. Kalau nggak ada surat ini Pak, saya nggak akan istilahnya tanamnya model dari tanaman petani. Kalau petani saya kerjasama kan mereka juga musiman tanaman. Nah itu saya nggak ngomong sama beliau-beliau yang ada di sana. Boleh nggak Pak? Saya nggak kerjasama. Nggak bisa. Harus ada nanti mendapatkan hak itu dari saya. Harus ada 20%. Nah yang saya sekarang saya harus kemana? Saya minta petunjuk. Pak Sofi, di ada dulu ya. Jadi kalau saya nggak melaksanakan ini, itu ada hubungan dengan hak itu Pak nanti Pak. Jadi kalau sudah berhubungan dengan hak itu, saya harus melaksanakan Pak. Dan itu dari pusat itu saya dididik juga Pak. Jangan ada PHK, jangan untuk ketahanan pangan kita harus melaksanakan. Makanya saya bekerja sama dengan petani. Pimpinan saya jawaban saya. Saya apresiasi ya sebentar Pak. Ya sebentar. Kalau dia sudah berhenti, maksud saya menilai ini supaya tidak terlewati begitu. Tadi kan karena amat undang-undang dan sudah menghadap ke beliau yang di Jakarta. Beliau itu siapa Pak? Bukan Pak, saya asli putra Blambangan Pak. Saya kelahiran Banyuwangi Kota Menteng Pak. Bapak sudah menghadap beliaunya kan begitu? Bukan saya menghadap aku gimana Pak? Dari yang kementerian ini Pak. Pertanyaan ini tolong dikerjasamakan dengan. Tolong dikerjasamakan sebesar berapa Pak? Saya disewakan bukan dikerjasamakan. Siapa ngomong? Siapa yang? Betul, silakan. Bentar dulu. Bentuk dikerjasamakan. Berapa persen luas lahan yang wajib? Sana macam-macam Pak. Ada yang kerjasama, ada yang mereka membagi hasil sama saya. Saya ikuti, saya ikut bersama saya pribadi. Saya ikut anunya. Ada yang dikerjasamakan, ada yang sewa, ada yang saya yang biaya. Saya bertanya yang konkret, yang dikerjasamakan berapa luas kerjasama? Totalnya 120 hektar. Total 120 hektar. Dari 800 hektar. Dari sebentar ya. 800 hektar. 122 hektar. 122. Ya. Yang di 120 ya saya kerjasamakan. Ya 120 ya. Dari 120 ini kerjasamakan berapa? Yang dikerjasamakan berapa? Yang itu semuanya saya kerjasamakan. Semua. Bentuknya lain-lain. Saya ulangi, yang dikerjasamakan semua 120 hektar. Ya. Valid omongan Pak Chandra? Untuk menunggu bibit Pak. Omongan Pak Chandra ini valid 120 hektar dikerjasamakan. Jadi persoalan Pak Chandra, sebentar Pak. saya tanya, kamu sudah sudah main? Pertanyaan saya. Pak Chandra tadi mengakui ada seluas 800 hektar lahan perkebunan. Kemudian dikerjasamakan karena menyangkut amanat undang-undang persentase 20%. Iya. Iya betul Pak. 20%. Ya, itu sementara aja semuanya Pak. Menunggu supaya bibit saya ada terus saya balikin lagi ke. Targetnya berarti Oke Pak. belum memenuhi target. Kalau itu amanatnya 20%. Iya. Karena kalau 20% mestinya 160 hektar. Betul Pak. Betul tidak diakui. Terus kemudian yang saya tanya, yang ada yang real sesuai faktanya hari ini, faktualnya Pak Chandra sudah berulang kali mengatakan 120 hektar luas lahan perkebunan yang dikerjasamakan. Betul? Betul Pak. Betul? Bermitra juga. Bermitra sama petani betul. Istilah mereka itu. Apa beda? Betul lah Pak. Mitra dan kerjasama tidak benar. Nah itu kan ya istilahnya mereka Pak. Oke. Saya tanya kepada Pak Chandra seorang direktur. Ini ada Pak. Jumlahnya semuanya. Saya tanya 120 hektar sementara yang dikerjasamakan dengan perkebunan kepada masyarakat. Betul dikerjasamakan Pak? Betul Pak, 120 Pak. Tidak ada embel-embel negosiasi transaksi lainnya Pak? Tidak ada Pak. Juga pimpinan. Saya pribadi pimpinan karena saya harus ya sesuai target saya.
Tolong saya masuk itu saya kerjasamanya cuma Kasihan Pak Chandra. Pak Chandra, oke, saya terima kasih dan jawaban Pak Chandra bagi saya sudah cukup. Dan saya kepada pimpinan, teman-teman Musimpan dan semua forum, mohon maaf, mohon izin sesuai keyakinan saya harus segera meninggalkan forum ini. Jawaban Pak Chandra bagi saya sudah sangat cukup. Ya, apalagi tentu ini kan sudah sudah didokumentasi, sudah cukup konkret, dan saya tidak perlu keras karena di forum ini tidak ada yang umum, semuanya kita cerdas untuk mencermati dan mendengarkan. Terima kasih, mohon izin untuk semua ya, mohon maaf, saya untuk kalau bisa digini saya minta. Oke, selama Komisi 4 melakukan hearing tidak diperkenankan untuk tinggal Pak. Tapi bagi saya pribadi sudah cukup dan sudah konkret. Tolong hargai, tapi tidak diperkenankan Komisi 4 keluar satupun dari ruangan. Ini kan masuk pimpinan. Dikasih apa pimpinan? Mohon maaf Pak Taufik. Jadi sudah Sofi ini Pak Abang, ya siap Pak Sofi. Jadi gini, supaya forum ini terarah Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah jelas pemohonnya ada 3, Pak Kades, Ketua Oktan, dan yang satunya Pak Hipam. Mohon Pak Chandra konkret dijawab karena saudara pemohon atas perbuatan dari Pak Sofi, ini sudah jelas Pak Chandra ini, kita ini tidak semuanya dengar apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau ini ketika ditanya yang persoalannya izin Pak Chandra mau jenengan sebagai rektor itu mau kerjasamakan, mau jenengan apakah selama tidak menabrak aturan Pak Chandra itu boleh. Ini adalah hukum, sehingga ketika memegang hak guna usaha, maka jangan berkewajiban terhadap apa yang tertera yang dengan saudara pegang ini. Saudara pegangkan, saya hak guna usaha untuk mengelola yang namanya perkebunan ini. Setelah yang diberikan hak itu, maka ada kewajiban-kewajiban saudara yang harus saudara lakukan terhadap pemerintah ini. Jangan mewakili. Jangan tahu dampaknya yang sudah disampaikan oleh Kampung Anyar tadi. Jadi apa yang saudara sampaikan ini justru malah membuat kami ini semakin yakin bahwa saudara ini satu sudah tidak taat hukum. Untuk melakukan perubahan, saudara tahu kan harus melakukan perubahan kan ketika alih fungsi yang namanya komoditas, tahu saudara? Jawab dulu, sampai tahu nggak kewajiban saudara ini direktur ya? Tahu ya? Tahu, sudah izin sama Pak Kepala Dinas yang lain. Izin nggak? Jadi saya akan melaksanakan Pak. Bagaimana? Kalau pimpinan saya tahu Pak. Mau secara tegas itu pimpinan. Jadi gini, Pak Chandra, ini jangan kita jawab ya, juara. Saya mencoba untuk memberikan perimbangan atas argumentasi jenengan. Tapi Pak Chandra selalu utuh berpegang pada ketentuan dari besar. Apa itu? Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021. Oke? Betul kan? Betul. Nah, sedangkan Pak Chandra, teman-teman Komisi 4 sudah melakukan hal-hal strategis. Pertama kita sudah sadar. Dari sidang itu kita melakukan banyak temuan terkait dengan alih komoditas. Kalau misalkan alih komoditas, bukan alih fungsi Pak. Ya, setelah itu Pak, kita dilakukan sidang langsung ke tanaman yang seperti lombok, jagung, dan lain sebagainya. Info yang saya terima, luasan 822 hektar lebih kurang ada perubahan alih komoditas sebanyak 50% lebih kurang. Yang kedua, kita koordinasi dengan teman-teman SKPD, kebetulan ada 9 komoditi.
9 OPD mulai dari LH pertanian, kemudian PUPR, PU pengairan, bahkan BPN. Itu semua OPD mengatakan bahwa data PT perkebunan Kalibugar ini belum melakukan pembaharuan dokumen terkait dengan perubahan peralihan. Yang terakhir dari BPN, mau nanti Pak BPN kasih kesempatan, ya Pak. Boleh atau ketentuan undang-undang pergaulan pergaulan RRD perda tentang nomor 2 tahun 2024. Di situ tidak ada perubahan tentang substansi mulai dari pergaulan pertama. Apa artinya Pak? Boleh dilakukan penanaman tanaman pangan dan hortikultura asalkan sistemnya bukan sah, tidak berbulan seperti itu. Termasuk Mas Rofi. Belum lagi kaitannya dengan BPD Mas Dana. Jangan belum melakukan yang namanya mitigasi bencana. Itu ada besar hukumnya semua. Jadi kami mau menyuraikan Bapak Pak Chandra, semua instansi yang sudah kita koordinasikan mengatakan bahwa jenengan belum melakukan kewajiban sebagaimana status Anda sebagai PT. Belum lagi perizinan, status Anda harus OSS sebagai usaha mikro. Bagaimana percaya usaha mikro jenengan itu PT? Ayo mungkin nanti kasih kesempatan pimpinan semua kepala-kepala desa untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Atas usulan Pak Sofi, bukan berarti saya menolak. Bukan saya tidak mau penjelasan daripada OPD atau kepala dinas. Tapi dari pimpinan berbicara sampai Pak Sofi membicara yang menjelaskan bahwa sudah pernah berkoordinasi dan semua sepakat. Kenapa harus ngomong lagi? Iya kan? Bagi saya satu kata, apalagi satu kalimat, ketika di awal itu A sampai belakang A, maka pimpinan secara pribadi tadi menurut saya sudah cukup, sudah direkam bahwa sudah cukup, nggak usah diulas di sini, diulas di sini seminggu sudah selesai. Maka yang terakhir usulan saya, tadi saya minta di fotokopi atau di kopi berkaitan dengan undang-undang ya. Tapi hari ini sekarang ini saya minta bukti otentik izin yang didapat dari Pak Chandra, tolong ditunjukkan dan di kopi izin yang hidup yang aktif. Itu satu. Monggo itu dulu, bisa nggak Pak Chandra menunjukkan dan di kopi? Ini pimpinan sebentar, setengah menit. Pak Sulaiman saya Pak Sulaiman, sebentar saya. Kita ini meneruskan ini atau kita pulih dengan awal jamnya hari Jumat. Biar Pak Presiden. Atau kita pulih dengan awal. Pak Sulaiman, Pak Sulaiman minta surat izin. Pak Sulaiman, Mas itu sebentar. Ya, dijawab. Jangan belum ada. Habis ini kita menarik kesimpulan. Habis ini dia dijawab. Ya, Saya bertanya satu kali untuk jawab dijawab. Apa yang dilakukan oleh fungsi ini sudah dibenarkan undang-undang atau tidak? Udah kalau itu salah semua. Kalau dibahas air, kalau dibahas banjir, makanya ini yang makanya dia dikasihkan mulai. Merasa ada pimpinan di sana. Siapa tanya orang semua ini berangkat dulu. Saya lebih paham. Maaf. Saya minta kopi izin. Oke, sudah ada dulu. Ini Pak. Kalau pertanyaan saya banyak, pertanyaan harus dijawab. Tentang alih fungsi sudah dibenarkan undang-undang atau tidak? Kalau tidak ya sudah salah semua. Jangan minta fotokopinya sudah. Kalau dijawab, kita ada sudah selesai. Jangan dibawa mutar. Jadi sekarang ternyata semua yang kita diskusikan, yang kita pecahkan hari ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa saudara Chandra ini sebagai direktur PTP Kalindo ini sudah melanggar aturan. Itu yang harus diingat. Yang kedua, objektif Pak, Bapak harus objektif Pak. objektif yang seperti itulah yang terjadi. Bapak harus objektif. Objektif setelah saya tahu sendiri bahwa kondisinya saya tidak
tahu dengan orang, saya melihat sendiri. Saudara ini sudah mengalih fungsi lahan yang sedang bertanggung tidak benar. Alih fungsi saya menyaksikan sendiri. Sampai pengadilan nanti Pak yang menentukan Pak. Kenapa harus pengadilan ketika jadi sudah saya tahu bahwa ini melanggar? Kalau saya ngomong alih fungsi, saya tidak pernah alih fungsi. Inilah Saya yang tidak pernah alih fungsi. Alih fungsi sama Pak. karena kita saudara tidak melaporkan pada pemerintah kabupaten Banyuwangi ini melanggar. Baru jelaskan masing-masing kabupaten nanti silakan sanksi yang diterapkan berdasarkan pimpinan Anda pimpinan Bapak, Anda hakim di forum ini. Setelah panjang lebar berbicara banyak, silakan pimpinan mengambil kesimpulan dan putuskan. Sebetulnya keputusan sudah diambil, sudah terekam semua ya. Tadi pimpinan mengatakan, menyebutkan bahwa apa tindakan yang dilakukan Pak Jenderal ini tidak benar, ini tidak sah, itu melanggar hukum. Itu kesimpulan. Maka usul saya pimpinan supaya tegas atau lebih dipertegas, tidak usah panjang lebar dan tidak perlu menuruti komentar. Sekali lagi mohon dengan segala hormat pimpinan untuk menyimpulkan dan menyampaikan keputusan. Masuk dulu Mas. Saya ini juga jawab dulu. Iya, satu persatu. Moga pimpinan dijawab dulu pertanyaan saya. Mohon saya usul pimpinan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan. Dari alur cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra, maka kami sebagai pimpinan rapat bisa menyimpulkan apa yang beliau sampaikan adalah salah dan apa yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Apa yang beliau sampaikan itu terkait dengan dokumen yang saudara berikan itu setelah kejadian ini, setelah keadaan ini terjadi. Pimpinan Mestinya sebentar. Semua dinas di sini ada. Sedangkan jawaban mereka belum terambil diterima secara akurat di dalam forum. Bagaimana bisa menyimpulkan? Kami sudah 2 hari melakukan rapat dengan PD. Ya, ketika tidak ikut, maka kami lebih dulu mencari data informasi supaya Jalan pimpinan sekali lagi terakhir usul saya mengulangi usulan saya agar pimpinan mengambil kesimpulan dan keputusan. Tadi sebetulnya sudah 3 kali saya dengar, sudah nyampe, tapi saya ingin ditegaskan sekali lagi, mohon kesimpulan, ambil keputusannya, sampaikan keputusannya, dan terakhir dilakukan rekomendasi. Jumat mau izin Jumat. Ya. siap. Oke, enggak pimpinan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hari ini Saudara Chandra selaku Direktur PPB Kalibendo melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang perkebunan ketika beliau berkaitan dengan alih komoditas sudah salah tanpa melaporkan terlebih dahulu ketika mengerjasamakan atau menyewakan apabila yang lain, ini juga sudah menyalahi aturan. Maka sebagai itu kami merekomendasikan memberikan saksi tegas pada beliaunya sebagai pemerintahan itu betul-betul beliau. Pertama, secepat-cepatnya untuk menutup semua kegiatan yang ada di Kalibendo dan mengembalikan kembali air provinsi ke perkebunan dengan sesuai data dan dokumen yang ada sampai kaki dan karet. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,
Maka apa yang menjadikan sampai kesilapan untuk menyusun Alista dan mencabut izin yang ada di HPU kepada PTT Kalibengo untuk segera dicabut semuanya, apalagi dipegang oleh saudara Direktur Chandra ini. Itu rekomendasi kami dari pada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Amanah kedua. Ya, pimpinan sudah pimpinan biasa berarti pimpinan ada lagi kami rasa yang berkaitan dengan pertanyaan kedua sudah kami meminta kepada dinas pengairan segera menutup jaringan yang masuk kalau karena mulai kemarin pengairan juga sanksi sudah tegas bahwa tidak ada aktivitas di atas sana kecuali mengembalikan fungsi lahan itu dengan berkebunan. Itu yang menjadi dampak persoalan semua yang kita bahas hari ini. Pimpinan cukup. Dapat bisa di stop dan di. Pak Chandra menyatakan kurang. Pak Lurah dan harus tembak. Pak Chandra ini kan Ketua Republik Indonesia. Ya, saya tahu Pak Chandra. Pak Chandra belum tahu saya. Mau Pak Chandra itu bisa jenderal, mau pokok, mau berpokok, nggak ada urusan. Ya, saya Suito dari Partai Gerindra, Peraturan Gerindra. Saya akan pegang Pak Chandra. Bapak jangan pernah ngancam masyarakat saya lagi, terutama masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Bapak main tembak-tembak aja Pak punya betul aja. Maaf ya Pak ya, ini sudah banyak yang ngancam. Pak Ketua, saya sekali lagi. Saya tidak mau warga saya diancam. Jangan mereka. Tidak ada. Bapak punya jenderal. Saya juga punya jenderal Pak. Bapak punya jenderal. Tanya Pak Prabowo sama saya. Terima kasih Pak Lito. Kita bagaimana? Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.